Perhatikan soal berikut. Mengapa orang yang tidak cukup zat besi dalam makanannya mengalami kondisi yang disebut anemia? Yaitu ketika darah tidak bisa mengangkut oksigen secara maksimal. Alternatif jawabannya, zat besi merupakan mineral penyusun salah satu komponen darah yaitu hemoglobin. Hemoglobin bertugas untuk mengikat oksigen. Jadi, jika hemoglobin tidak terbentuk akibat kurangnya kandungan zat besi, maka kadar oksigen dalam darah pun akan menurun. Bagaimana untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 4 yang lainnya? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk SMP atau Madrasah Tsanawiyah kelas 8 halaman 46 sampai dengan 47 kurikulum merdeka edisi revisi. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Perhatikan pada halaman 46 pada bagian ayo uji kemampuan. Mengingat. Yang pertama, di manakah letak ventrikel pada gambar di samping? Bagian manakah yang berisi darah yang miskin oksigen pada saat darah memasuki jantung? Perhatikan A, ini adalah atrium kiri. Kemudian B, yaitu ventrikel kiri. Selanjutnya yang C, ini adalah atrium kanan. Dan D, yaitu ventrikel kanan. Maka pertanyaannya, di manakah letak ventrikel pada gambar di samping? Maka jawabannya letak ventrikel adalah B dan D, yaitu ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Selanjutnya, bagian manakah yang berisi darah yang miskin oksigen pada saat darah memasuki jantung? Maka jawabannya, bagian yang berisi darah yang miskin oksigen pada saat darah memasuki jantung adalah yang C. Selanjutnya nomor 2, memprediksikan. Beberapa bayi lahir dalam keadaan jantung berlubang pada bagian kiri dan kanan atriumnya. Apakah kondisi jantung seperti ini memengaruhi kemampuan sistem peredaran darah mereka dalam mengantarkan oksigen ke sel-sel tubuh? Jelaskan. Maka alternatif jawabannya, darah yang mengandung oksigen yang berasal dari atrium kanan dapat mengalir ke bagian atrium kiri dan tidak menuju paru-paru. Akibatnya darah bercampur antara yang miskin dan kaya oksigen. Karena darah tidak mengalir ke paru-paru, maka darah yang diedarkan ke seluruh tubuh adalah yang miskin oksigen. Untuk menyelamatkan bayi tersebut, harus dilakukan operasi untuk menutup lubang tersebut. Selanjutnya membandingkan. Soal nomor 3, buatlah suatu paragraf yang membandingkan sistem peredaran darah manusia dengan sistem transportasi atau angkutan di jalan raya. Jelaskan persamaan dan perbedaan keduanya. Maka alternatifnya untuk paragrafnya, sistem peredaran darah manusia memiliki fungsi yang sangat mirip dengan sistem transportasi atau angkutan di jalan raya, di mana keduanya bertindak sebagai jaringan distribusi logistik yang vital. Dalam analogi ini, pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler, berfungsi sebagai jalan raya, mulai dari tol yang besar hingga gang-gang sempit di perumahan. Darah bertindak sebagai kendaraan, seperti truk atau bus, yang mengangkut muatan penting berupa oksigen dan nutrisi untuk dikirim ke seluruh kota, yaitu sel-sel tubuh. Sekaligus mengangkut sampah. Jadi sampah itu diibaratkan dengan karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dibuang. Sementara itu, jantung berperan sebagai pusat kendali atau stasiun pompa utama yang memastikan arus lalu lintas kendaraan tersebut tetap bergerak konstan tanpa henti. Jadi ini adalah alternatif contoh paragrafnya. Kemudian perhatikan untuk persamaannya. Yang pertama, bahwa keduanya sama-sama berfungsi sebagai sistem transportasi massal untuk mendistribusikan kebutuhan penting. Jadi dalam sistem peredaran darah yaitu nutrisi atau oksigen, kemudian di jalan raya itu barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain demi kelangsungan hidup sistem yang lebih besar. Kemungkinan persamaan yang kedua, keduanya memiliki tingkatan jalur. Jadi jalur tol atau utama mirip dengan pembuluh nadi besar yaitu arteri.
Sedangkan jalur pemukiman atau gang kecil itu ini mirip dengan pembuluh darah kapiler yang lebih kecil yang langsung menyentuh target tujuan. Kemudian untuk perbedaannya, untuk lebih mudahnya kita buat dalam bentuk tabel. Pertama untuk faktor pembeda yaitu sifatnya. Sistem pembuluh darah itu bahwa darah mengalir dari rute yang terus berputar atau siklus dan tidak pernah keluar dari jalurnya dalam kondisi normal. Jadi sistemnya lebih cenderung tertutup. Sedangkan untuk transportasi jalan raya, sistemnya lebih cenderung terbuka, di mana kendaraan bisa masuk dan keluar jalur secara bebas, memiliki tujuan yang berbeda-beda dan tidak harus kembali ke titik awal. Kemudian untuk sumber penggeraknya, sistem peredaran darah digerakkan secara terpusat oleh satu pompa mekanis otomatis yaitu jantung. Kemudian untuk transportasi jalan raya itu digerakkan secara mandiri oleh mesin masing-masing kendaraan dan di bawah kendali pengemudi. Selanjutnya untuk media yang bergerak pada sistem peredaran darah jadi berupa cairan homogen atau darah yang membawa sel-sel spesifik. Sedangkan pada transportasi jalan raya itu berupa berbagai jenis kendaraan fisik yang beraneka ragam. Di situ ada mobil, ada motor, ada truk, dan lain sebagainya. Selanjutnya bagian menjelaskan ini soal nomor 4. Beri 2 alasan mengapa pemilihan makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan sistem peredaran darah manusia. Alternatif jawabannya. Makanan yang kita makan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan sistem peredaran darah manusia karena yang A. Makanan yang tinggi lemak dan kolesterol dapat menyebabkan aterosklerosis. Kemudian yang B. Makanan yang tinggi kandungan garam itu dapat menyebabkan hipertensi. Selanjutnya pada bagian menjelaskan soal nomor 5. Mengapa orang yang tidak cukup zat besi dalam makanannya mengalami kondisi yang disebut anemia? Yaitu ketika darah tidak bisa mengangkut oksigen secara maksimal. Ini alternatif jawabannya. Bahwa zat besi itu merupakan mineral penyusun salah satu komponen darah yaitu hemoglobin. Fungsi dari hemoglobin itu bertugas untuk mengikat oksigen. Jadi jika hemoglobin tidak terbentuk, akibatnya kandungan zat besi akibatnya kurangnya kandungan zat besi, maka kadar oksigen dalam darah pun akan menurun. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk SMP kelas 8 halaman 46 sampai dengan 47. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.